Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Bagus Akbar, absen 35 dari kelas 1247. Hari ini saya akan mencoba mendiskusikan tentang sumber daya energi. Berikut ada 4 subbab yang akan saya coba diskusikan bersama. Yang pertama, bahan diskusi utama kita. Sumber daya energi merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Salah satu sumber daya alam terpenting adalah energi. Kita membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup. Sebagian besar energi tersebut dapat kita peroleh dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Namun, bahan bakar fosil tersebut jumlah ketersediaan di alam sangat terbatas dan dapat mencemari lingkungan. Mengapa demikian? Apakah dengan adanya sumber energi terbarukan dapat memecahkan permasalahan energi? Dan itulah bahan diskusi utama kita pada bab kali ini. Pertama, sumber energi. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Contoh dari sumber energi terbarukan yang sangat kita kenal, pertama energi surya. Matahari melepas energi dalam jumlah sangat besar dari hasil reaksi fusi nuklir bahan-bahan penyusun. Matahari menyalurkan energi dalam wujud panas yang bersih tanpa bahan pencemar bagi lingkungan. Sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang dapat akhirnya kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Lalu ada energi angin. Kincir angin pertama kali digunakan untuk menggerakkan alat penggiling gandum pada zaman dahulu. Namun, setelah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kini kincir angin dapat dipakai untuk memompa air dari bawah tanah, juga memutar generator turbin untuk menghasilkan listrik tanpa polusi. Lalu energi air atau tenaga air. Air terjun memberikan cukup tenaga untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Di dekat stasiun pembangkit listrik tenaga air, dibangun juga bendungan atau reservoir untuk menampung cadangan air. Pintu air mengendalikan jumlah air yang dilewatkan dan jatuh ke turbin. Reservoir biasanya diisi dan diulang dengan air hujan atau air dari sungai. Lalu ada energi biomasa. Materi biologis yang hidup dan mati disebut sebagai biomasa. Biomasa digunakan sebagai sumber bahan bakar atau produksi industri. Contohnya seperti tanaman, kulit pohon, serbuk kayu atau gergaji, residu pertanian, serpihan kayu, dan kotoran hewan adalah beberapa contoh dari biomasa yang sekarang mulai dikembangkan untuk pembaruan energi. Lalu ada energi ombak atau tenaga ombak. Listrik dapat dihasilkan dari gelombang air laut. Massa air tidak ikut terhanyut bersama gelombang ombak, melainkan hanya bergerak naik dan turun. Gerak seperti ini dapat dipakai untuk memutar generator. Jadi pada dasarnya baik energi air atau energi ombak ini sistemnya sama, yaitu untuk menggerakkan generator untuk membangkit listrik. Lalu energi geotermal atau tenaga panas bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Energi panas di inti bumi sebagian besar berasal dari peluruhan radioaktif dari berbagai mineral di dalam inti bumi. Selanjutnya, energi pasang surut air laut. Listrik tenaga pasang surut adalah energi terbarukan, hasil dari mengkonversi energi pasang surut menjadi listrik. Listrik tenaga pasang surut merupakan sumber energi terbarukan karena pasang surut air laut di bumi adalah hasil dari interaksi gravitasi bulan dan matahari dan rotasi bumi yang membuatnya menjadi sumber tenaga listrik yang hampir tidak akan ada habis-habisnya. Jadi tidak akan pernah berakhir. Lanjut ada energi nuklir. Secara umum, nuklir dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Energi diperoleh dari pelepasan energi yang besar dalam waktu singkat. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN yang
adalah stasiun pembangkit listrik di mana panas didapat dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Selanjutnya, sumber energi yang tidak terbarukan atau yang tidak akan dapat diperbarui selama dengan waktu yang singkat. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil penguraian sisa-sisa organisme renik lautan berjuta-juta tahun yang lalu. Setelah mati, sisa organisme tersebut tertimbun lapisan-lapisan sedimen. Lalu ada gas alam. Gas alam dimanfaatkan untuk membangkitkan panas dan energi, serta merupakan bahan mentah yang penting dalam industri kimia. Gas alam, seperti halnya minyak mentah, terbentuk selama jutaan tahun dari sisa-sisa organisme yang berada di laut. Lalu lanjut batu bara. Batu bara adalah bentuk karbon yang tidak murni, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman prasejarah yang terpendam. Batu bara sangat mudah terbakar dan melepas sejumlah besar panas. Batu bara sama halnya minyak gas dan gas bumi, yaitu bahan bakar fosil, endapan yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang melapuk dari hutan pada zaman dulu tertekan dan diubah oleh lapisan-lapisan batuan di atasnya. Lalu lanjut ke subbab berikutnya, pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Bagian utama dari pembangkit listrik adalah generator. Jadi, pembangkit listrik hal yang paling krusial dan paling inti dari sebuah sistem pembangkit tenaga listrik adalah generator, yaitu mesin yang berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang bermanfaat dalam suatu pembangkit listrik. Jadi berikut jenis-jenis pembangkit listrik yang dapat memenuhi kebutuhan energi kita. Ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pembangkit listrik tenaga air PLTA, pembangkit listrik tenaga angin atau PLT angin, pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTB, lalu ada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, dan pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO. Sumber-sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi ataupun bahan-bahan yang tidak dapat diperbarui lainnya. Adapun contoh energi alternatif yang tersedia di alam seperti energi matahari, energi angin, energi air, dan energi panas bumi. Ya, yang akan kita bahas pertama yaitu matahari. Matahari adalah sumber energi utama untuk planet bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas. Selama ribuan tahun, manusia telah memanfaatkan energi matahari dalam kehidupannya. Energi matahari dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia seperti menjemur hasil panen, membuat garam, dan sebagainya. Pemanfaatan langsung energi sinar matahari dapat ditingkatkan dengan menggunakan pengumpul panas yang disebut kolektor. Sinar matahari dikonsentrasikan dengan kolektor suhu pada suatu tempat yang sehingga memperoleh suhu yang lebih tinggi. Lanjut ada panas bumi. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi. Biasanya panas bumi muncul di permukaan bumi akibat aktivitas vulkanik atau aktivitas yang terjadi pada gunung berapi. Oleh sebab itu, di sekitar gunung berapi terdapat tempat-tempat yang menyemburkan gas atau air panas. Terdapat 3 sumber utama panas geotermal, yaitu uap alam, air panas, dan batuan kering panas. Sejauh ini, uap geotermal telah dipakai terutama untuk pembangkit listrik. Air panas telah dimanfaatkan secara luas untuk pemanasan, tetapi pemakaiannya untuk pembangkit listrik tenaga sedang dalam penelitian dan sedang dalam pengembangan. Batuan kering panas adalah sumber panas terbesar masih diteliti untuk penggunaan yang tepat dan efektif. Lalu ada energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Beberapa negara mulai melirik energi dari alam ini. Belanda, negara yang
besar sudah sejak dulu memanfaatkan angin untuk digunakan sebagai energi. Kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air irigasi. Kincir angin di Belanda bentuknya besar dan terlihat berat sehingga putarannya lambat. Akan tetapi, baling-baling yang besar dan berat itu dapat menghasilkan tenaga yang besar pula. Energi angin juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir angin yang disambungkan menggunakan generator yang dapat menghasilkan listrik atau menggunakan turbin angin. Lanjut ada hydropower. Hydropower adalah energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air. Hydropower dibuat dengan cara membendung air sungai, kemudian menggunakan pipa air tersebut diarahkan menuju turbin. Hal inilah yang terjadi pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Prinsip dari stasiun pembangkit listrik tenaga air adalah jarak jatuhnya air ke turbin dan jumlah air yang mengalir. Oleh sebab itu, sebuah PLTA sangat bergantung pada pasokan air. Biasanya tempat yang dapat menampung air dalam jumlah besar adalah danau. Jika tidak ada danau, maka dibangunlah waduk. Dengan penelitian selama beberapa tahun, para peneliti dapat menentukan tempat yang tepat untuk membangun waduk dan instalasi atau stasiun pembangkit listrik. Selanjutnya ada gas alam. Gas alam adalah gas yang terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi campuran hidrokarbon yang mempunyai daya tekan tinggi. Gas alam setelah diolah kita kenal dengan nama LPG atau yang kita sering gunakan untuk kebutuhan memasak. Selain untuk memasak, gas ini dapat pula digunakan untuk kendaraan bermotor, bahkan untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik. Gas ini juga sudah banyak dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik atau PLTG. Selanjutnya ada hidrogen. Hidrogen dapat diubah menjadi bahan bakar pengganti BBM atau bahan bakar minyak. Bahkan hidrogen diklaim lebih baik dari BBM yang kita kenal saat ini. Bahan bakar hidrogen tidak dapat menghasilkan polusi, sehingga bahan bakar ini tidak merusak bumi. Persediaannya pun tidak akan habis karena cara pembuatannya hanya dari air. Kemudian dibakar seperti bensin. Akan tetapi, untuk mendapatkan hidrogen ini diperlukan banyak energi. Jika energi yang digunakan berasal dari bahan bakar sumber fosil, maka keuntungan yang didapat akan minimal, sehingga harus ada sumber energi yang diperbaharui. Biomasa adalah massa tumbuhan dan kotoran hewan yang dapat memberikan energi baik dengan dibakar langsung, maupun setelah diubah menjadi bahan yang lain yang pembakarannya jauh lebih mudah. Sumber energi biomasa berasal dari makhluk hidup, termasuk diantaranya adalah sisa atau pembuangan dari manusia dan hewan. Instalasi biomasa dapat dibangun dari tangki kotoran manusia dan hewan. Gas yang keluar dari instalasi ini disebut biogas. Lalu ada biofuel. Biofuel adalah energi yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti minyak bumi, tanaman jarak, jagung, dan yang lainnya. Energi ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang disebut dengan bahan bakar nabati atau BBM. Bahan bakar nabati adalah dalam bentuk biodiesel dan bioetanol yang bisa menjadi alternatif sebagai bahan bakar kendaraan. Biofuel dalam bentuk biodiesel dibuat dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit atau CPO dan minyak jarak pagar atau CGCO. Lalu ada energi pasang surut. Energi pasang surut air laut barangkali belum begitu dikenal jika dibandingkan dengan energi angin dan surya. Energi tidak memiliki sejumlah keunggulan, antara lain memiliki aliran energi yang lebih pasti, mudah diprediksi, lebih rumit, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang begitu rumit. Namun, setiap kelebihan pasti juga memiliki kelemahan. Energi ini diantaranya adalah membutuhkan alat konversi yang handal yang mampu bertahan dengan kondisi air laut, terutama tingkat korosi dan kuatnya arus atau badai laut. Lanjut ada gelombang laut. Energi yang dimiliki gelombang laut dapat dikonversi menjadi listrik. Prinsip kerjanya adalah dengan mengumpulkan energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Saat ini, beberapa negara telah berani mengembangkan potensi dari energi yang terbarukan ini.
Lanjut ada biodiesel. Biodiesel sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil telah lama menjadi wacana di beberapa negara di dunia. Bahkan, telah ada negara yang mampu sedikit demi sedikit melepaskan ketergantungan pada BBM dan beralih ke biodiesel. Energi yang berasal dari tumbuhan atau lemak binatang ini dapat digunakan baik secara murni atau dicampur dengan bahan bakar yang lain. Sifatnya yang ramah lingkungan dapat diperbarui serta dapat menghilangkan emisi gas buang, menjadikan biodiesel dapat menjadi solusi menghadapi kelangkaan energi fosil pada masa yang akan datang. Lanjut ada etanol. Etanol atau etil alkohol adalah sumber energi berupa alkohol hasil dari fermentasi tumbuhan tertentu seperti gandum ataupun jagung. Contoh negara dunia yang sangat baik mengembangkan energi alternatif etanol ini adalah Brasil. Negara tersebut saat ini adalah negara nomor 1 di dunia dalam hal penggunaan etanol sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Sekitar 15 miliar liter etanol dihasilkan setiap tahunnya di Brasil. Lalu ada metanol atau metil alkohol. Metanol adalah bahan bakar alkohol yang berasal dari kayu. Metanol baik digunakan secara murni ataupun bisa juga digunakan sebagai campuran bensin. Satu hal yang menjadi kelemahan dari penggunaan metanol untuk kendaraan adalah bahan bakar ini dapat mempercepat terjadinya korosi pada mesin kendaraan. Lalu subbab yang berikutnya, dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Yang pertama, energi ombak dan energi pasang surut. Tembok pengolah arus pasang surut mengganggu keseimbangan hayati dan ekosistem lokal. Unit pengubah ombak yang dipasang di tengah-tengah laut juga dapat membawa dampak menguntungkan seperti menciptakan habitat bawah laut yang terlindung dan sekaligus mencegah deburan ombak langsung ke area pantai. Selanjutnya di energi air sendiri. Pembangunan bendungan tidak hanya sangat efisien tetapi juga dirancang untuk bertahan dalam waktu yang sangat lama dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang relatif rendah. Bendungan tenaga air dapat mengganggu aliran alami sungai yang dapat memiliki banyak dampak negatif pada ekosistem sungai. Jika bendungan yang dibangun benar-benar besar, hal ini dapat menyebabkan erosi, tanah longsor, dan kerusakan geologi yang serius. Di energi panas bumi, pembangkit listrik tenaga panas bumi hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Tenaga ini juga tidak berisik dan dapat diandalkan. Pembangkit listrik tenaga geotermal menghasilkan listrik sekitar 90% dibandingkan 65-75% pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Lalu pada energi nuklir, dampak positif dari PLTN sangat sedikit, menyebabkan kerusakan lingkungan dan bermanfaat bila mereka menggantikan pembangkit-pembangkit yang mengemisi CO2, SO2, dan NO2, dan kaitan ini akan membantu mengurangi hujan asam dan membatasi emisi gas rumah kaca. Namun, dampak negatif dari PLTN adalah membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Nah, yang pertama seperti radiasi langsung, yaitu radiasi yang terjadi bila radioaktif yang dipancarkan mengenai langsung kulit atau tubuh manusia. Nah, dan juga radiasi tak langsung. Radiasi tak langsung adalah radiasi yang terjadi lewat makanan dan minuman yang tercemar zat radioaktif, baik melalui udara, air, maupun media lainnya. Lalu ada energi angin. Energi angin bersifat ramah lingkungan. Berkurangnya level emisi karbon dioksida menyebabkan perubahan iklim. Tenaga ini juga bebas dari polusi yang sering diasosiasikan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan nuklir. Tenaga ini juga tidak butuh untuk ditambang, digali, atau dipindahkan ke pembangkit listrik. Seiring meningkatnya harga bahan bakar fosil, nilai tenaga angin juga meningkat dan biaya keseluruhan pembangkit akan menurun. Lalu, energi surya.
Menggunakan energi surya tidak mengakibatkan polusi udara atau polusi air dan tidak juga menghasilkan gas rumah kaca, tetapi tetap memiliki beberapa dampak tidak langsung terhadap lingkungan. Pembangkit listrik panas matahari yang besar dapat merusak ekosistem gurun jika tidak dikelola dengan baik. Burung dan serangga dapat terbunuh jika mereka terbang melewati konsentrasi sinar matahari yang seperti yang diciptakan oleh menara tenaga surya. Beberapa sistem pembangkit panas matahari menggunakan cairan berbahaya untuk mentransfer panas yang memerlukan penanganan dan pembuangan khusus. Lalu bahan bakar fosil. Dampak terhadap udara dan iklim. Pertama, penggunaan bahan bakar tersebut telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan tiga gas-gas industri yang mengandung fluor, seperti HFC, PFC, dan SF6, sehingga menyebabkan meningkatnya radiasi yang terperangkap di atmosfer bumi. Lalu ada dampak terhadap perairan. Pencemaran air oleh minyak bumi juga bisa disebabkan oleh pembuangan minyak pelumas secara sembarangan. Pembuangan sisa sampah cair pabrik ke sungai atau laut juga ikut memegang andil yang besar terhadap pencemaran air ini. Di laut, sering terjadi pencemaran oleh minyak dari tangki yang bocor. Dampak terhadap tanah. Lapisan batu bara terdapat di tanah yang subur, sehingga bila tanah tersebut digunakan untuk pertambangan batu bara, maka lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau hutan dalam waktu kurun yang tertentu. Bisa lama atau bisa juga sebentar, tergantung kerusakan yang disebabkan. Lalu cahaya matahari masih memiliki banyak fungsi yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Sebagai manusia, sudah sewajarnya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan ini dengan berperan aktif dalam menjaga lingkungan di sekitar kita agar sinar matahari kita dapat tetap pada kadar yang kita butuhkan. Lalu pada kesimpulannya, berikut ada peta konsep kesimpulan dari bab sumber daya energi yang kali ini saya bahas. Dan terakhir, saya berterima kasih telah mendengar sekitar 20 menit yang materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam hal penyampaian saya ucapkan, saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.